Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat belajar bareng tentang teori dari tokoh psikologi kepribadian. Beliau adalah Raymond Bernard Kettle. Nah, tokoh ini sebenarnya punya teori yang hampir sama tokoh yang sebelumnya guys, yaitu Alport. Tokoh-tokoh ini mempunyai teori yang dikenal dengan teori sifat, di mana teori ini mengkaitkan antara kepribadian dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia atau individu itu sendiri guys. Nah, sebelum kita belajar tentang teori dari tokoh Raymond Bernard Kettle, kita akan belajar dulu tentang biografinya ya. Karena ketika kita belajar tentang biografi dari seorang tokoh, maka kita akan mengetahui bagaimana pandangan beliau tokoh ini terhadap kepribadian seseorang. Oke, check it out. Nah, nama lengkapnya adalah Raymond Bernard Kettle. Kemudian di sini biografinya ya. Dilahirkan pada tahun 1905, berawal dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Kettle sepanjang hidupnya. Jadi, pada saat itu berkaitan dengan Perang Dunia. Nah, banyak sekali korban-korban yang dilihat di sekitar rumahnya. Bahkan di dekat rumahnya itu ada rumah sakit yang merawat tentara-tentara Perang Dunia saat itu, teman-teman. Nah, ini membuat Kettle menyadari bahwa sebenarnya manusia itu hidup dalam waktu yang sangat singkat. Ini yang membuat dirinya tertarik mempelajari bagaimana sih sebenarnya perkembangan kepribadian. Ini ada gelar-gelar yang diperoleh Kettle. Dimulai tahun 1924, kemudian mulai fokus menjadi direktur di sebuah klinik psikologi, kemudian menjadi dosen. Nah, ini yang menentukan juga bagaimana karir Raymond Kettle yang berkaitan dengan kondisi klinis seseorang dalam menjelaskan kepribadian. Raymond Kettle mendefinisikan bahwa kepribadian itu merupakan suatu kondisi yang dapat diprediksi bagaimana seseorang itu bertindak. Jadi, sebenarnya kalau sebelumnya kita belajar kepribadian itu ada karena adanya pengalaman masa lalu, nah, kalau menurut Kettle ini, kepribadian dipengaruhi oleh bagaimana prediksi seseorang akan berperilaku di masa yang akan datang. Nah, ini yang membuat Kettle itu fokus pada masa kini dan apa yang terjadi di masa yang akan datang terkait dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh manusia. Di mana tingkah laku itu sebagai gambaran bagaimana kepribadian manusia itu sendiri. Sehingga Kettle pun tidak memfokuskan pada korban yang dirawatnya, lebih pada prediksinya di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi, ketika seseorang dihadapkan dengan situasi yang sama, seseorang itu akan berperilaku yang sama pula. Nah, itu adalah kunci bagaimana kepribadian menurut Raymond Kettle. Sehingga ketika muncul sifat-sifat atau trait-trait pada diri seseorang dan terjadinya konsisten atau ajek ya dalam bahasa Jawa sebagai trait yang bisa diprediksi, nah itu menjadi bagian dari kepribadian. Nah, untuk melihat trait atau sifat-sifat yang dimunculkan pada diri manusia ini, Kettle kemudian memiliki 3 metode untuk melihatnya. Nah, hal ini disebut juga biasanya dengan analisis faktor. 3 metode itu, yang pertama adalah life record. Jadi di life record ini metode yang digunakan untuk mencatat segala tingkah laku yang dimunculkan oleh manusia itu sendiri. Jadi tingkah lakunya itu bagaimana sepanjang rentang perkembangannya. Nah, itu digambarkan untuk menggali trait pada manusia itu. Kemudian yang kedua adalah self-rating questionnaire. Self-rating questionnaire ini jadi intinya adalah individu atau seseorang itu diminta untuk merating, untuk memperkirakan dirinya itu berada di kondisi yang bagaimana, sehingga membuat penilaian subjektif pada dirinya sendiri. Kemudian metode yang ketiga, di sini lebih objektif ya, dinamakan objective test, di mana individu itu diukur dalam suatu kondisi yang memang sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi, dari ketiga metode yang dijelaskan oleh Kettle sebagai analisis faktor ini, kemudian juga menjadi dasar ya, kenapa sekarang muncul assessment yang sifatnya objektif. Digunakan untuk mengukur munculnya tingkah laku pada diri manusia, yang kemudian digambarkan sebagai kepribadian pada manusia itu sendiri.
Selanjutnya, kita kemudian belajar mengenai struktur kepribadiannya. Jadi, sebenarnya struktur yang membentuk kepribadian pada manusia itu sendiri bagaimana sih? Tadi di awal kita membahas mengenai adanya trait. Kemudian, trait atau sifat ini munculnya konsisten, atau tadi di istilah Jawa adalah ajeg gitu ya. Sehingga menjadikan bagaimana tingkah laku itu menjadi suatu kesatuan dari adanya trait. Jadi, trait terlebih dahulu bersifat satu kesatuan, ajeg gitu. Kemudian, ini yang kita sebut sebagai suatu tingkah laku. Kemudian, tingkah laku ini sifatnya menetap. Kita sebut sebagai kepribadian. Namun, dalam dasar terbentuknya dasar kepribadian Kettle ini, nanti akan ada komponen yang mendasari pada diri manusia itu sendiri. Nanti ada yang kita sebut sebagai earth, dan nanti ada juga yang kita sebut sebagai sentiment. Nah, apa yaitu? Di sini sebelum kita membahas tentang earth dan sentiment, kita selesaikan dulu ya tentang trait. Nah, trait tadi menjadi suatu satuan ya, yang muncul ketika suatu satuan membentuk tingkah laku. Nah, sebenarnya trait pada manusia itu, menurut Kettle, bisa dibagi menjadi 3 kategori, di mana dari 3 kategori ini memunculkan tipe-tipe tertentu dari trait itu sendiri. Yang pertama, ketika trait itu didasarkan pada kepemilikan, maka dibagi menjadi trait yang sifatnya umum. Setiap orang itu memiliki trait yang hampir sama dengan individu yang lainnya. Kemudian ada unique trait, atau sifatnya unik. Jadi, hanya pada individu tertentu memunculkan trait-trait yang unik dan tertentu pula. Jadi, bisa berbeda, sangat berbeda sekali antara individu satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada trait yang didasarkan pada kedalaman. Apakah itu trait yang survive? Jadi hanya ada di permukaan saja munculnya, ataukah trait yang lebih dalam? Jadi sumbernya lebih dalam, lebih mendasar begitu. Nah, trait yang dimunculkan pada manusia itu yang mana? Bisa jadi setiap individu, setiap manusia itu punya beberapa trait. Misalnya, unique trait, tapi juga punya short trait, seperti itu. Ataukah trait yang didasarkan pada modalitas ekspresi? Nah, di sini ada 3 yang didasarkan pada ability trait, atau kemampuan pada diri manusia untuk memunculkan trait pada manusia itu seperti apa. Apakah trait yang didasarkan pada temperamen, jadi yang lebih dalam lagi, ataukah dinamik, jadi lebih berdinamika di antara kedua trait ability atau temperamen. Jadi yang mana? Bisa jadi seseorang itu mempunyai hampir semua trait ini ataukah hanya tertentu saja. Misalnya, trait yang dimunculkan itu sifatnya common trait. Nah, itu berarti hanya sifat itu saja, seperti itu. Kemudian yang membentuk struktur komponen kepribadian sebelum kita ke dinamikanya ya, adalah yang pertama trait, yang kedua adalah urge, misalnya ERG. Jadi, urge ini sifatnya lebih mendasar lagi. Ini merupakan dorongan atau motivasi dasar bawaan ya, yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuannya. Jadi, ada tujuan yang ingin dicapai dari motivasi seseorang, maka kita sebut sebagai urge. Pada psikoanalisa Freud, urge ini bisa jadi disamakan seperti it ya. Namun ingat, kita kan sekarang belajarnya tentang Kettle. Kita sebut sebagai urge ya. Struktur kepribadiannya ini bersifat dorongan, ada tujuan yang ingin dicapainya. Nah, ada 10 urge pada diri manusia yang mendasar, yaitu makan, kemudian seks, kemudian kemampuan bersosial atau pengasuhan, keingintahuan, rasa takut, terus agresivitas, serakah, self-assertion, dan kegemaran. Ini merupakan wujud dorongan yang ada pada diri manusia. Kemudian sentimen, ini lebih kepada kesatuan ya. Jadi merupakan terstrukturnya pola-pola dari energi yang diperoleh dari urge. Jadi ketika urge ini merupakan suatu yang terpisahkan, sentimen ini terstruktur dari urge yang ada. Sehingga sentimen ini dibentuk pula dari hasil belajar kita pada lingkungan. Maka akan membentuk bagaimana sentimen kita. Misalnya, ketika seseorang memunculkan bagaimana dia ingin menjadi orang yang sukses, nah ini kan ada motivasi yang ingin dicapainya, tujuannya adalah sukses. Kemudian,
dorongan-dorongannya adalah apa motif-motif yang mendasari. Misalnya adalah karena dia itu ingin social ability, ataukah karena dia ingin self-assertion. Kemudian menjadi satu nih, sebuah pola yang terstruktur. Nah, muncullah sentimen. Kemudian setelah pola sentimen ini muncul dari diri seseorang. Nah, yang keluar ini adalah bentuknya dalam attitude atau sikap. Nah, jadi kita namakan tingkah laku di awal tadi pola-pola yang sifatnya menetap dari suatu kepribadian adalah karena adanya attitude atau tingkah laku yang ada pada diri manusia. Jadi, kalau kita gambarkan dari sebuah lingkaran di sini ya, H ini merupakan dorongan-dorongan, motif-motif yang mendasar. Kemudian H ini membentuk suatu kesatuan pola yang lebih terstruktur lagi dalam proses pencapaian tujuannya tadi. Nah, adalah yang ini disebut sebagai S. S ini adalah untuk sentimennya. Kemudian sentimen ini berjalan berdinamika bersama begitu ya, sehingga memunculkan adanya trait-trait tertentu, sifat-sifat tertentu pada diri manusia seperti ini yang untuk trait-nya sebelumnya. Kemudian ketika ini berjalan bersama membentuk sikap atau attitude atau tingkah laku pada diri manusia. Jadi kalau kita gambarkan tingkah lakunya ini ada di luarnya ya. Nah, ketika tingkah laku ini menetap pada diri manusia sesuai dengan perkembangan dan konsistennya, maka ini kita namakan sebagai kepribadian. Sehingga sebenarnya ini bisa diprediksi. Prediksinya adalah apa sebenarnya yang ingin dicapai atau dituju pada diri seseorang. Nah, maka bisa diprediksi dia akan berperilaku yang seperti apa. Itu kepribadian menurut Raymond Cattell. Namun, setiap struktur ini tidak serta-merta muncul begitu saja pada diri manusia. Namun, struktur ini munculnya bertahap. Nah, maka kemudian teori kepribadian Raymond Cattell menjelaskan perkembangan munculnya kepribadian. Ini secara bertahap ya, tidak kemudian tiba-tiba muncul, kemudian disebut sebagai trait, kemudian digambarkan sebagai kepribadian. Nah, itu tidak seperti itu teman-teman. Dimulai dari masa invasi, 0 sampai 6 tahun. Stimulus di sekitar, bagaimana kejadian di sekitar, terutama orang tua ya, ini mempengaruhi bagaimana terbentuknya urge tadi. Kemudian pada perkembangannya yang kedua adalah childhood. Ini di usia 6 sampai 14 tahun. Nah, ini juga ya, kondisi orang di sekitar itu juga mempengaruhi bagaimana terbentuknya struktur yang lebih luas yaitu sentimen, dan juga bagaimana memunculkan trait pada diri seseorang. Kemudian yang ketiga adalah adolescence. Di sini usianya adalah 14 sampai 23 tahun. Ini juga akan membentuk bagaimana attitude dan sikap ataupun tingkah laku pada diri seseorang. Kemudian lebih tinggi di atasnya yaitu maturity, usia 23 sampai 50 tahun. Nah, di sini biasanya tingkah laku yang ditunjukkan itu sudah matang. Jadi ini sudah merupakan gambaran diri kepribadian seseorang. Kemudian di usia selanjutnya adalah usia late maturity, 50 sampai 65 tahun. Kemudian di usianya selanjutnya adalah old age. Ini lebih dari 65 tahun. Nah, ini sudah bisa tergambarkan sekali ya bagaimana kepribadian seseorang itu. Dan proses dinamikanya ini sudah jelas konsisten terlihat pada diri seseorang. Cattell juga menjelaskan sebenarnya yang dimunculkan dari tingkah laku seseorang itu apakah karena faktor nature ataukah nurture. Nah, sebenarnya kalau kita lihat menurut Cattell tadi, perkembangan perilaku yang kita gambarkan sebagai kepribadian manusia itu bisa dipengaruhi oleh bagaimana kondisi biologisnya ya, dan juga bagaimana kondisi stimulus yang ada di lingkungan. Artinya, kedua ini mempengaruhi bagaimana membentuk trait dan kemudian akan membentuk tingkah laku atau kepribadian pada manusia itu. Di sini, Cattell mengamati bahwa tingkah laku yang ditunjukkan sebagai kepribadian pada diri manusia itu digambarkan menjadi 3 terkondisi. Yang pertama adalah terkondisi yang sifatnya klasikal, kemudian terkondisi yang bisa jadi instrumental, dan ketiga adalah terkondisi yang terintegrasi. Nah, dalam classical conditioning atau kondisi yang klasikal di sini sudah jelas bagaimana terbentuknya tingkah laku itu karena adanya stimulus dari lingkungannya.
Jadi, ketika ada stimulus, seseorang akan langsung memunculkan tingkah laku atau respon yang diminta. Misalnya, ketika diminta untuk mendapatkan nilai yang baik, maka respon yang dimunculkan adalah belajar. Nah, itu sudah menjadi asosiasi terbentuk antara kondisi stimulusnya. Kemudian yang kedua, instrumental conditioning, di mana yang terkondisi ini adalah tingkah lakunya menjadi asosiasi dengan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, di sini ketika ada anak yang menangis terus-menerus, maka sebenarnya tujuannya adalah agar ibu atau orang tuanya itu tidak menghukumnya, maka ditunjukkanlah tingkah lakunya menangis terus-menerus. Maka seperti yang contoh tadi, ketika ingin mendapatkan reward dari kedua orang tuanya, maka seorang anak akan belajar terus-menerus dengan harapan dia akan mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Kemudian learning yang terakhir, pembelajaran yang terintegrasi. Di sini adalah berkaitan dengan gabungan antara classical dan instrumental. Jadi di sini ada kaitannya bagaimana dia harus merespon dan bagaimana dia akan mencapai tujuan tertentu pada diri seseorang. Misalnya, ketika seseorang itu belajar mengenai jangka panjang yang akan dicapai dari proses belajarnya itu apa? Nah, ini menunjukkan integration learning. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang agar bisa lebih bermanfaat. Oke, thank you.